Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Dewi Jenti Family Channel. Kali ini saya akan mereview tentang daun salam ya teman-teman ya. Ya, ini dia penampakan daun salam di rumah saya teman-teman. Daun salam ini banyak sekali fungsinya teman-teman ya. Apalagi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga itu biasanya mengerti kebutuhan daun salam ini. Fungsi kegunaannya apa ya teman-teman ya. Jadi daun salam ini berguna untuk sebagai pelengkap bumbu masakan ya teman-teman ya. Bumbu masakan contohnya seperti kita akan memasak ikan, daging, ayam atau santan-santan tuh biasanya bumbunya kita tambahkan daun salam ya teman-teman ya. Ini jadi kalau di tempat saya ini ketika akan memasak ikan, ayam, daging atau santan-santan tidak perlu membeli ya teman-teman, cukup memetik aja. Dan ini biasanya kita petik ini ya teman-teman ya, lembaran-lembaran begini, 1-2 lembar atau 3-4 sesuai dengan kebutuhannya aja teman-teman, seberapa banyak masakan yang kita masak. Kemudian kita cuci, kita campurkan dengan bumbu masakan yang sedang dimasak gitu teman-teman. Dan biasanya daun salam ini nggak cuma daun salam aja yang kita campurkan di situ ya teman-teman ya. Daun salam ini mempunyai teman yang tidak bisa dipisahkan, yaitu daun jeruk. Daun jeruk itu dimasukkan bebarengan dengan daun salam ya teman-teman ketika kita akan memasak. Jadi selain daun jeruk juga ada daun yang lain, yaitu daun serai. Jadi kalau contohnya kita membuat bumbu daging atau ikan itu, bumbu itu yang sudah kita haluskan, kita masukkan daun salam berapa biji sesuai kebutuhan, kemudian kita tambahkan lagi daun jeruk, dan kemudian kita tambahkan lagi serai yang digeprek yang teman-temannya. Sebelum daun-daunan ini kita masukkan, biasanya ada kunyitnya juga yang sudah dihaluskan, kunyit, laos, jahe ya, gunanya itu agar sebagai pelengkap aroma sedap di masakan ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Jadi inilah dia daun salam yang biasanya untuk pelengkap masakan, supaya menjadi lebih sedap ya teman-teman. Dan ibu-ibu semuanya tahu sekali kegunaan dan fungsi daun salam ini ya teman-teman ya. Kemudian selain itu kita akan review daun jeruk ya teman-teman ya. Jadi ini dia bentuknya daun salam dulu ya teman-teman ya. Nah seperti ini daun salam. Nah kalau ibu-ibu pasti tahu daun salam ini seperti apa bentuknya teman-teman. Tetapi buat yang belum tahu ya, seperti inilah teman-teman ya bentuknya daun salam. Nah di sini ini di depan saya sudah ada ya teman-temannya daun jeruk. Jadi ini dia yang namanya daun jeruk seperti ini teman-teman ya. Ini namanya daun jeruk. Nah ini dia penampakannya daun jeruk ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini tadi fungsinya sama sebagai penyedap bumbu masakan yang dicampurkan berbarengan dengan daun salam ya teman-temannya. Nah ini kalau kita sedang memasak ikan, daging, ayam atau santan-santan, itu kita tambahkan daun jeruk ini sekitar 2 atau 3 atau 4 lembar kita cuci ya teman-teman ya. Selain buat bumbu penyedap masakan juga, daun jeruk ini berguna untuk penyedap ketika kita membuat sambal ya teman-teman ya, sehingga aroma sambalnya itu segar karena ada daun jeruk ini gitu teman-teman ya. Caranya ya ketika kita sudah
memasak sambal. Sambal itu kita masak, kita masukkan ke dalam kuali pemasak sambal. Kita tambahkanlah daun jeruk ini, kita petik berapa lembar ya, 4 lembar kita cuci, kemudian kita masukkan ke masakan sambal itu. Kita aduk-aduk sampai daun jeruknya ini agak mengeluarkan bau yang begitu segar, wangi ya teman-teman ya. Kalau sudah mengeluarkan bau yang sedap dan wangi, baru setelah itu kita matikan kompornya dan kita angkat sambalnya, kemudian kita bisa hidangkan gitu teman-teman. Ini review tentang daun jeruk ya teman-teman ya, tapi ini bukan daun jeruk buah ya teman-teman ya, ini daun jeruk khusus buat memasak ya teman-teman, khusus buat bumbu masakan atau khusus untuk bumbu sambal ya teman-teman ya. Bisa kita sambal terasi atau sambal pecel ya, sambal kacang itu dicampur ini pun enak, aromanya bisa sedap ya teman-teman ya. Nah, ini dia penampakan dari pohon jeruknya teman-teman ya. Oke, kita sekarang beralih ke pohon yang selanjutnya teman-teman ya. Ada apa lagi sih pohon yang ada di sini? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan pohon cabai Jawa ya teman-teman. Jadi, ini dia teman-teman yang namanya pohon cabai Jawa. Seperti ini penampakan cabai Jawanya ya teman-teman ya. Jadi ini dia penampakan cabai Jawanya. Mana tadi ya? Oh ini. Nah ini dia, mungkin beberapa orang sudah tahu ya kegunaan cabai Jawa ini ya teman-teman ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang suka memasak pasti tahu kegunaan pohon cabai Jawa ini. Jadi pohon cabai Jawa ini berguna untuk, bukan pohonnya ya, maksudnya cabai Jawa ini berguna ketika dia sudah matang, bisa ditambahkan dalam bumbu rendang ya teman-teman ya. Bumbu daging rendang itu setelah bumbunya jadi bisa ditambahkan pohon cabai Jawa ini, dihaluskan berbarengan dengan bumbu rendang tersebut ya teman-teman ya. Dan pohon cabai Jawa ini bisa dibudidayakan ya teman-teman, bisa dibudidayakan dan bisa dijual juga. Per kilonya juga kelihatannya mahal, tapi saya kurang paham ya harganya berapa. Yang jelas ini tanaman di tempat saya ini hanya untuk punya saja teman-teman. Jadi sewaktu-waktu memerlukan ya bisa kita ambil sendiri itu teman-teman ya, tidak perlu membeli. Dan selain untuk bumbu masakan ya teman-teman ya, cabai Jawa ini juga berguna untuk jamu, campuran jamu ya teman-teman ya. Berguna untuk campuran jamu, dan itu jamunya bisa diolah sesuai dengan kebutuhan jamu apa yang memerlukan cabai Jawa gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa tanaman yang sudah saya review di sekitar pekarangan rumah saya, dan sampai di sini dulu ya teman-teman ya video kali ini tentang review daun salam, daun jeruk dan cabai Jawa yang ada di pekarangan rumah saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari saya ya teman-teman ya. Saya mohon dukungan untuk channel saya ini supaya lebih berkembang ya teman-teman.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang sudah menonton video kali ini dan yang sudah subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.